Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan chapter 14 part 2. Kemarin terakhir kita di slide nomor 8 ini ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai detail dari bonds ya, bonds payable. Langsung aja, di sini ada valuation of bonds payable. Jadi issuance and marketing of bonds to the public. Jadi bonds itu kalau perusahaan issue, dia harus pasarkan kan ke publik. Nah, biasanya usually takes weeks or months. Jadi dia butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan ini adalah syarat-syaratnya, dia harus ada underwriter, kemudian ada approval, dia harus sudah diaudit laporannya dan mengeluarkan prospektus. Juga dia punya certificate printed. Jadi bond itu memang bentuknya kertas gitu ya. Misalnya tadi ya, $1.000. Nanti teman-teman cari ya, bentuknya bonds itu kayak apa sih gitu. Oke, nah ini selling price of a bond issue is set by, jadi harga jualnya itu ditentukan oleh supply and demand. Jadi harga bonds itu tergantung permintaan dan supply di pasar gitu ya. Terus tergantung resikonya, tergantung kondisi pasar dan juga kondisi ekonomi. Nah, investment community value a bond at the present value of its expected future cash flow, yang terdiri dari interest and principal. Jadi, ketika menilai suatu bond, itu kita pakai present value. Nah, teman-teman kan sudah belajar manajemen keuangan ya, pasti sudah nggak asing dengan istilah PV ini, si present value atau nilai masa kini, dari future cash flow, dari cash flow yang bisa didapat di masa depan atau dari pembayarannya ya. Nah, itu terdiri dari bunga dan pokok. Jadi ingat ya, kalau bond itu ada dua, bayar bunganya dan bayar pokoknya. Kita lihat ya, langsung aja ke contohnya. Di sini ada interest rate. Nah, kalau di bonds, teman-teman harus aware bahwa ada dua istilah ya. Jadi tidak hanya interest saja, tapi ada dua. Ada stated coupon or nominal rate atau CR gitu ya, kita singkat aja coupon rate. Ada satu lagi market rate atau ini sering disebut yield ya. Ini ya, yield. Jadi nanti jangan sampai ketukar karena dua ini sangat berbeda ya. Apa yang dimaksud dengan coupon rate? Jadi teman-teman hafalin aja. Coupon itu nama lainnya stated atau nominal. Kalau market lah nama lainnya effective yield gitu ya. Jadi yang harus diingat adalah coupon rate adalah rate written in the term of the bond indenture. Jadi rate yang tertulis di kertas bondsnya itu. Ya, misalnya kan ini kertasnya, bondsnya $1.000 gitu ya. Nanti sini ada 9%, maka ini adalah si coupon rate. Ya, namanya coupon rate, jadi dia tercetak di kupon. Apa maksudnya 9% ini? Bond issuer set this rate. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, rate ini yang menentukan adalah issuernya atau perusahaan yang menerbitkan bonds. Jadi, ketika kita mau ngutang, kita janji nih sama orang yang mau ngasih kita duit, saya berani bayar 9% gitu ya. Nah, maka ini yang menentukan adalah issuer ya, coupon rate. Stated as a percentage of bond value. Jadi ditandai dengan persen gitu ya. Bukannya itu ditandai dengan persentase, bukan misalnya saya berani bayar bunga 100.000, enggak. Tapi 9% dari 1.000 gitu ya. Nah, itu coupon rate, jelas ya. Jadi coupon rate adalah bunga yang bersedia dibayarkan oleh si perusahaan yang mengeluarkan bonds. Nah, lawannya adalah, atau bukan lawan sih, ada satu rate lagi dalam mengeluarkan bonds itu adalah effective yield atau market rate. Nah, apa sih bedanya? Market rate ini tidak terstate di kertasnya, jadi dia itu rate that provides an acceptable return commensurate with the issuer's risk. Jadi rate yang sebenarnya diterima nih sama issuernya terkait dengan risiko-risiko. Nah, ini rate that actually earn ya. Jadi teman-teman harus notes bahwa yield ini adalah yang actually earned by the bond holders, oleh pemegang bonds. Jadi gini, kalau di bonds ada dua istilah, jadi teman-teman jangan sampai ketukar. Saya coret di sini ya. Bonds itu ada dua, ada issuer, ada holder. Issuer ini adalah perusahaan yang mengeluarkan bondsnya atau orang yang berhutang ya. Dia berhutang. Jadi dia ngeluarin bond. Sedangkan kalau holder adalah orang yang meminjamkan uang. Jadi dia yang punya uangnya. Oke ya. Holder ya. Jadi dia yang megang kertas ini nih, bond holder. Oke, sorry tulisannya cakadul. Oke ya.
Jadi harus dibedakan antara issuer dengan bondholders. Nah, issuer mengeluarkan rate namanya coupon rate. Ya, tadi yang butuh uang ini mengeluarkan rate. Jadi saya mau bayar di 9% gitu. Nah, sedangkan apakah 9% ini yang benar-benar didapat oleh si bondholder? Ternyata enggak. Yang didapat itu adalah namanya market rate. Nanti kita lihat ya, kenapa bisa beda gitu. Atau effective yield. Jadi ternyata 9% yang dibayarkan oleh si issuer belum tentu ya. Ini bisa jadi sama, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil dari effective yield-nya. Ya, jadi bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Kita lihat kapan itu terjadi. Nah, how do you calculate the amount of interest that is actually paid to bondholder each period? Ini artinya adalah gimana cara kita ngitung bunga yang dibayar ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan actually paid ya, yang benar-benar dibayar. Actually paid itu berarti uangnya keluar beneran. Kita pakai coupon rate ya. Nah, ini stated rate dikali face value of the bonds. Teman-teman harus note slide nomor 12 ini ya, karena ini penting. Stated rate saya highlight ya. Oke. Ini penting banget. Oke ya. Stated rate itu tadi namanya coupon rate ya. Coupon rate atau nominal rate. Nah, sedangkan yang kedua, how do you calculate the amount of interest that is actually recorded? Jadi bedakan antara yang diterima dengan yang dibayar ya. Nah, kalau yang recorded adalah market rate dikali carrying value. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Teman-teman nggak usah bingung dan nggak usah pusing. Nanti kalau kita kerjakan dengan tabel, ini akan lebih mudah ya. Jadi gitu ya. Kalau coupon rate itu adalah jumlah yang dibayar tadi. Misalnya, saya balik dulu ke slide sebelumnya. Ini ya, $1.000 dikali 9%. Berarti 90 ya. Nah, itu adalah 90 adalah yang dibayar oleh si orang yang berhutang ini ya. Orang yang berhutang ini dia bayar 90 setiap tanggal pembayaran bunga, misalnya 6 bulan. Sekarang pertanyaannya berapa sih yieldnya gitu ya. Yieldnya adalah, rumusnya beda lagi, bukan stated rate lagi, tapi kita pakai market rate dikali dengan carrying value of the bonds. Nah, ini selalu sama ya, kalau untuk face value ini selalu sama, yaitu yang tercetak di kertas itu. Sedangkan kalau carrying value dia akan berubah sepanjang waktu, sesuai dia sudah bayar atau belum ya. Carrying value itu kan kayak book value ya, dia akan turun atau naik. Nanti kita lihat kapan dia turun, kapan dia naik ya. Jadi yang dibayar itu coupon rate, sedangkan yang dilaporkan ya as interest expense by the issuer adalah market rate-nya. Oke, kita langsung ke ini aja ya, ke slide selanjutnya nanti biar kelihatan. Ini tidak teman-teman baiknya hafalkan atau diingat baik-baik dua rumus ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Assume ada 3 case di sini di mana market interest-nya 6%, 8%, dan 10%. Ini market ya. Jadi bunga pasar. Sedangkan stated rate-nya adalah 8%. Stated rate-nya 8% itu sebentar, saya ganti dulu. Anggapnya tadi yang di kertas tadi, ini kan dia nerbitin bonds $1.000 gitu ya. Nah, dia bunganya 8%. Nah, ini ya. Stated rate itu di sini, coupon rate. Nah, dia nerbitin bond, satu perusahaan A menerbitkan bond 1.000 per lembar dengan bunga 8%. Tapi di pasar bunganya ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10. Kenapa bisa gitu? Bisa ya, karena bond itu kan tadi sesuai supply and demand. Jadi, bisa jadi di pasar lebih rendah atau sama ya, atau bahkan lebih tinggi. Gitu ya. Kalau 3 case ini terjadi, maka bonds dijual pada ini akan berbeda, bisa jadi discount, premium, atau par. Jadi teman-teman ini sudah pernah belajar semuanya di PA2. Kita hanya review ya. Jadi pastinya mudah-mudahan masih inget nih. Sekarang ketika kita menawarkan 8%, jadi sekarang teman-teman posisikan diri sebagai si issuer ya. Teman-teman yang jual bonds nih. Teman-teman jualan 1.000 dengan bunga 80 ya. Kan 8% itu 80 ya. $. Sekarang bayangkan teman-teman sebagai penjual 80, sedangkan di pasar orang-orang lain jual hanya 6% alias 60. Gitu ya. Berarti market lebih rendah atau coupon rate lebih tinggi ya. Kita menjual lebih mahal. Berarti bonds sold at premium. Gitu ya. Jadi teman-teman posisikan kita jual barang lebih mahal nih. Kita berani bayar 80 sedangkan pasar hanya bayar 60. Berarti kita disebut premium. Alias kita jual dengan harga lebih mahal.
Oke, jadi posisikan diri seperti itu ya. Saya jual lebih mahal berarti saya dapat premium. Kemudian kalau sama-sama 8% gimana? Misalnya kita jual 8%, di pasar juga sama-sama 80. Berarti istilahnya namanya par value. Kita jual sama dengan pasar, berarti namanya par value. Sedangkan kalau kita jual 8%, ternyata di pasar 10%, di pasar orang-orang berani bayar 100. Kita hanya berani bayar 80, berarti kita lebih rendah dong. Maka disebutnya discount. Kita jual dengan diskon. Nanti tiga kondisi ini akan menghasilkan pencatatan yang sangat berbeda ya. Jadi teman-teman harus kalian jualnya itu at premium, at par, atau at discount. Patokannya adalah bunga kalian ya. Kalau bunga kita lebih tinggi berarti premium, kalau sama berarti par, kalau lebih rendah dari pasar adalah discount. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang yang pertama kita bahas adalah at par dulu, yang paling gampang. Ketika kita jual, bonds kita sama dengan market rate ya. Ini contohnya. Santos Company issue $100.000 bond, tanggalnya 1 Januari, due in 5 years. Jadi kalau kita jual bond itu harus ada nominalnya 100.000, tanggalnya, ini tanggal dikeluarkan bondsnya ya, tanggal issue ya, tanggal issue-nya 1 Januari, kemudian due ini artinya jatuh tempo. Berarti dia harus bayar 5 tahun lagi. Oke, 100.000 di issue 1 Januari, dia harus lunasi 5 tahun lagi, yaitu 2016 ya, Januari 2016. Dengan bunga 9%. 9% interest payable annually on January 1. Jadi dia harus bayar bunganya tahunan ya, jadi hati-hati bacanya. Interestnya payable annually, dia harus bayar bunganya setiap tahun tanggal 1. Oke? Nah, pada at the time of issue, pada saat dia menerbitkan bonds, market rate-nya adalah 9%. Jadi ketika teman-teman nulis soal itu adalah, catat dulu nih, CR. Ya, CR-nya berapa, market rate-nya berapa. CR-nya 9%, tahu dari mana ini ya? 9% interest payable, dan market rate-nya 9%, berarti dia dijual at par. Ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini adalah timeline pembayaran bonds-nya. Ini tahun pertama, 1 Januari 2011, ini 12, 13, 14, 15, 16 ya. Dia harus lunasi 1 Januari 2016. Pembayarannya gimana? Jadi tiap tahun dia hanya bayar bunganya. 100.000 dikasih 9% adalah 9.000. 1 Januari 2012 dia bayar 9.000. Berikutnya begitu, 9.000, 9.000, 9.000, baru di akhir tahun atau di 2016 dia bayar prinsipalnya 100.000. Kebayang ya? Jadi kalau di total berapa nih teman-teman? 9 kali 5, 45.000 ya. Ditambah 100.000. Maka totalnya sebenarnya 145.000 yang dia bayar. Untuk dapat 100.000 di tahun 2011 dia harus bayar 145.000 in total. Bayangkan ya betapa besarnya ribanya nih di sini. Oke, makanya jangan nerbitin bonds ya teman-teman. Ini benar-benar bunganya sangat tinggi. Kalian lihat untuk dapat uang 100.000 kalian harus bayar 145.000 in total. Oke. Nah, tapi gimana pencatatannya? Sekarang ada konsep bahwa uang di 100.000 di 5 tahun lagi akan berbeda dengan uang 100.000 di tahun ini. Benar nggak? Nilainya turun. Nah, kalau teman-teman sudah belajar manajemen keuangan, dan saya yakin semua sudah, akan tahu konsep yang namanya present value, ya nggak? Jadi uang di 1 Januari 2011 ini tidak sama nih dengan 100.000 di 2016. Gimana cara nyarinya? Harus kita present value kan, gini ya, cari. Pakai rumus present value single sum of one. Oke? Jadi kita mau tahu nih, 100.000 di Januari 2016, berapa sih nilainya di Januari 2011 gitu. Begitupun dengan yang ini, 9.000, 9.000, 9.000 ini ya. Maka dia harus ditarik ke depan. Ini udah berantakan banget ya. Oke. Dia harus ditarik ke depan, 9.000, 9.000, 9.000 gitu ya. Dia harus satu-satu gini. Nah, kita lihat apakah nilainya sama? Tentunya akan berbeda ya. Nah, ini dia jawabannya. Untuk mencari present value of the principal atau 100.000 di 2016 dengan di 2011 berapa sih? Kita kalikan dengan faktornya. Dan untuk mengetahui interest payment-nya, 9.000 yang kita bayarkan tiap tahun ini, berapa sih di tahun ini? Kita kali dengan faktornya. Dapat dari mana sih angka-angka ini? Saya akan tunjukkan, ini kita hanya tinggal lihat tabel. Sebenarnya ada rumus, tapi untuk memudahkan kita bisa lihat tabel. Oke, saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Terima kasih.